Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rahmadiana, BP 181054-2032. Saya adalah seorang mahasiswi jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Baiklah, untuk yang kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi analisa faktor, di mana materi analisa faktor ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Statistika Multivariat. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu analisis faktor. Analisis faktor atau analisa faktor adalah analisis yang bertujuan mencari faktor-faktor utama yang paling mempengaruhi variabel dependen dari serangkaian uji yang dilakukan atas serangkaian variabel independen sebagai faktornya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asumsi yang harus dipenuhi khusus untuk analisis faktor. Yang pertama, korelasi antar variabel independen, di mana besar korelasinya itu harus cukup kuat, misalnya di atas 0,5. Yang kedua, korelasi parsial, besar korelasi parsialnya antar dua variabel dengan menganggap tetap variabel yang lain justru harus kecil. Dan pada SPSS, deteksi terhadap korelasi parsial diberikan lewat pilihan anti-image correlation. Yang ketiga, pengujian seluruh matrik korelasi yang diukur dengan besaran Bartlett Test of Sphericity of Measure Sampling Adequacy atau MSA, di mana pengujian ini mengharuskan adanya korelasi yang signifikan di antara paling sedikit beberapa variabel. Dan yang terakhir, pada beberapa kasus, asumsi normalitas dari variabel-variabel atau faktor yang terjadi sebaiknya dipenuhi. Baiklah, saya akan mencoba mengolah data menggunakan aplikasi SPSS 16 yang mana pengolahannya akan menggunakan metode analisa faktor. Langkah yang pertama yaitu kita klik variable view. Pada kolom yang pertama kita masukkan X1, X2, X3, dan X4. Selanjutnya kita ubah bilangan desimalnya menjadi 0 ke semua variabel. Kita masukkan pada kolom labelnya untuk variabel yang pertama yaitu lokasi yang strategis. Untuk yang keduanya yaitu fasilitas yang bagus. Variabel yang ketiga yaitu kenyamanan lokasi. Yang keempat yaitu keramahan dari karyawannya. Selanjutnya kita klik kolom data view dan variabel X1, X2, X3, dan X4 kita sudah masuk ke dalam SPSS. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu kita masukkan data yang mana datanya sudah saya sediakan. Untuk menghemat waktu, kita copy dan kita paste ke SPSS. Setelah data kita masuk ke dalam SPSS, langkah selanjutnya kita klik Analyze. Kita ambil yang data reduction, klik faktor. Kita masukkan ke 4 variabelnya ke kolom variabel. Selanjutnya kita klik deskriptif. Kita centang kolom initial solution, Kimo and Bartels Test of Sphericity, dan kolom anti-image. Klik continue. Kita klik OK. Selanjutnya output kita akan keluar. Baiklah, saya akan membacakan hasil output atau
pengolahan data dari aplikasi SPSS ini. Yang pertama, kolom atau tabel Key MO and Bartlett's Test, yang mana tabel ini menunjukkan bahwa signifikannya yaitu 0,002, di mana nilai tersebut kecil dari 0,05 sehingga variabel tersebut berkorelasi dan pengolahan data dapat kita lanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Syarat dari signifikan dari tabel Key MO and Bartlett's Test ini adalah kecil dari 0,05. Untuk yang kedua, tabel anti-image matrix, di mana pada tabel terlihat pada angka yang bertanda A yang menunjukkan besaran dari MSA-nya atau Measure of Sampling Adequacy dari sebuah variabel. Kita akan membaca untuk yang berpangkat A saja. Lokasi yang strategis ini MSA-nya yaitu 0,530. Fasilitas yang bagus MSA-nya 0,855. Kenyamanan lokasi MSA-nya sebesar 0,516 dan keramahan karyawan MSA-nya sebesar 0,187. Selanjutnya tabel communalities, yang mana tabel ini yang akan dibaca yaitu tabel extraction, di mana nilai X1 atau lokasi yang strategis itu sebesar 0,826. Hal ini berarti 82,6% varian dari variabel lokasi yang strategis dapat dijelaskan oleh varian dari variabel yang terbentuk. Selanjutnya untuk X2 atau fasilitas yang bagus, nilainya yaitu 0,531, berarti sebesar 53,1% varian dari variabel fasilitas yang bagus dapat dijelaskan oleh variabel yang terbentuk. Dan untuk kenyamanan lokasi atau X3 sebesar 0,837, berarti 83,7% varian dari variabel kenyamanan lokasi dapat dijelaskan oleh variabel yang terbentuk. Yang keempat, untuk variabel X4 yaitunya keramahan karyawan sebesar 0,975, berarti 97,5% varian dari variabel keramahan pegawai dapat dijelaskan oleh variabel yang terbentuk. Dan dari nilai ini kita ketahui bahwasanya semakin kecil nilai dari communalitiesnya, berarti semakin lemah hubungan dengan faktor yang akan terbentuk. Selanjutnya kita beralih ke tabel Total Variance Explained, yang mana pada tabel ini menunjukkan adanya dua faktor yang terbentuk dari 4 variabel yang dimasukkan, di mana faktor agent value-nya harus besar dari 1,00, berarti di sini hanya terdapat dua faktor yang terbentuk dari memasukkan 4 variabel. Yang komponen yang pertama nilainya sebesar 2,122 dengan nilai variansnya 53,039%. Dan untuk komponen yang kedua nilainya sebesar 1,047 dengan nilai variansnya sebesar 26,181%. Nilai agent value-nya menggambarkan hubungan relatif masing-masing faktor dalam menghitung varian dari 4 variabel yang dianalisa. Dan dari sini kita akan mencari total varian apabila 4 variabel diekstraksikan menjadi 2 faktor yang terbentuk. Nilainya yaitu
21,22 ditambah 10,47, hasilnya 31,69. Berarti angka dari 31,69 ini menunjukkan 31,60% yang dapat dijelaskan dari faktor yang baru terbentuk. Sedangkan sisanya 100% dikurang 31,69 yaitunya 69,31% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Selanjutnya yang akan dibaca yaitunya komponen matriks pada tabel terakhir, di mana tabel komponen matriks ini menunjukkan variabel mana yang masuk ke faktor dapat dilakukan dengan perbandingan besarnya korelasi setiap baris. Yang pertama yang akan kita baca lokasi yang strategis atau X1-nya. Korelasi dari variabel lokasi yang strategis dengan faktor satunya adalah sebesar 0,907, berarti korelasinya itu kuat karena di atas 0,5. Selanjutnya, korelasi variabel lokasi yang strategis dengan faktor 2-nya adalah 0,062 yang berarti korelasinya itu lemah karena di bawah 0,5. Selanjutnya, fasilitas yang bagus ini variabelnya berkorelasi dengan faktor 1 sebesar min 0,728 berarti korelasinya itu lemah. Dan fasilitas yang bagus ini berkorelasi dengan faktor 2-nya sebesar min 0,45 berarti hubungan atau korelasinya itu lemah karena kecil dari 0,5. Selanjutnya kenyamanan lokasi, di mana korelasi variabel dari kenyamanan lokasinya itu sebesar 0,856, korelasinya dengan faktor 1. Hal tersebut bahwa korelasinya itu kuat karena besar dari 0,5. Sedangkan korelasi dengan faktor 2-nya yaitu min 0,323 yang berarti lemah karena kecil dari 0,5. Dan keramahan dari karyawannya itu variabelnya berkorelasi dengan faktor satunya sebesar 0,194 berarti korelasinya itu lemah karena kecil dari 0,5. Dan berkorelasi yang kuat dengan faktor 2-nya karena nilai dari korelasinya itu 0,968 yang mana nilai tersebut besar dari 0,5. Baiklah, hanya itu yang dapat saya baca dari menganalisa data menggunakan metode analisa faktor. Kurang dan lebihnya saya mohon banyak maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.